Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novia Selviana dari PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 2 Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas topik 1, filosofi pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan sudah kita kenal sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang. Pendidikan pada masa prakolonial. Pendidikan masa Hindu-Buddha berada di padepokan. Materi-materi yang dipelajari pada masa itu yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksak seperti ilmu perbintangan, kemudian ilmu pasti seperti perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa. Pada masa pendidikan Hindu-Buddha, selain menempuh pendidikan, murid-murid harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Pendidikan pada masa Islam. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren ataupun di musolah atau langgar. Materi yang diajarkan yaitu membaca Al-Quran, fikih dasar, ilmu pengetahuan, ilmu pengobatan. Sistem pendidikan Islam tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan Katolik dan Kristen. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar-seminar. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Pendidikan zaman kolonial Portugis. Pada tahun 1536 berdirinya seminar di Ternate, yaitu sekolah agama untuk anak-anak termuka. Pada saat itu, pelajaran yang diberikan adalah pelajaran agama, baca tulis, dan menghitung. Selanjutnya, pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1607, berdirilah sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Materi yang diajarkan yaitu adalah baca tulis dan menghitung. Selanjutnya pada tahun 1617 berdirilah sekolah pertama di Jakarta. Tujuan didirikannya sekolah di Jakarta yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja untuk administrasi dan gereja di pemerintah. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Di tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra terdiri dari 3 kelas. Materi yang diajarkan yaitu berupa membaca, menulis, dan menghitung. Pada ujung tahun masa 1902, pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan karena mengalami wabah penyakit menular.
Oleh karena itu, didirikannya lah Sekolah Stovia. Sekolah Stovia ditujukan untuk pendidikan dokter dari golongan pribumi. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1908 didirikanlah organisasi Budi Utomo. Tahun 1912, Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh perempuan yang berjuang mengangkat derajat wanita yang dahulu dipandang rendah agar kemudian mendapat pendidikan yang layak. Akhirnya beliau mampu mendirikan sekolah wanita. Pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa. Taman Siswa merupakan sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa didirikan di Yogyakarta. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1966 dibentuklah sekolah rakyat dengan pendidikan ditempuh selama 6 tahun. Dilanjutkan SMP dan SMT. Kurikulum pada saat itu yaitu ada Leerplan hingga kurikulum 1964. Pada tahun 1966 sampai 1998, pada masa Orde Baru, era pembangunan pendidikan dengan adanya Instruksi Presiden Pendidikan Dasar Eptanas UMPTN sebagai seleksi intelektual peserta didik. Pada tahun 96 sampai 2006, pada masa reformasi, kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi atau yang kita kenal dengan kurikulum KBK. Pada tahun 2006 sampai 2012, Indonesia menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan kurikulum KTSP. Selanjutnya, pada tahun 2013 sampai 2021, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kemudian, terjadilah pandemi di Indonesia. Karena pandemi tersebut, dibuatlah kurikulum darurat. Hingga saat ini, kurikulum pendidikan yang diterapkan saat ini, sebagian masih menerapkan kurikulum 2013 dan sebagian kurikulum merdeka. Itulah perjalanan pendidikan nasional Indonesia.